kasih Tuhan, perkenalkan saya Nanda Markiana. Saat ini saya akan berbagi sedikit sharing-sharing tentang usaha yang sedang saya jalani. Sebelumnya usaha ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun dan baru saja saya tekuni 1 bulan terakhir. Karena saya mau habis kontrak kerja dan juga di tengah-tengah pandemik seperti ini, saya berpikir bahwa untuk lebih menekuni usaha saat ini. Ketakutan pasti ada ya, apalagi saya usaha minuman seperti ini, pasti ada kompetitor, juga konsumen mungkin mulai bosan. Tapi puji Tuhan, saya dapat feedback yang bagus dari orang-orang untuk membuat saya terus berinovasi dan menjadi lebih baik lagi. Yang pertama kali harus dilakukan, ada kemauan, terus mau mencoba, mau belajar, dan terus kembangkan lagi ide-ide kreatif. Di tengah-tengah pandemik seperti ini, banyak hal yang bisa dilakukan. Tetap semangat, terus berjuang, tetap andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami mengajak Bapak Ibu, rekan-rekan youth, dan rekan-rekan dewasa muda untuk terlibat dalam gerakan 60.000, yang dimana dana 60.000 ini akan kami belikan beras untuk disalurkan ke jemaat-jemaat yang membutuhkan. Kami percaya kita mau bersama-sama praktek caring satu sama lain. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung, dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. Shalom, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah sekalian, ya. Mari kita mulai ibadah kita. Berapa lama kita udah gak ketemu, ya. Kita yakin Tuhan hadir dimanapun kita beribadah. Kita sembahyang kepada Tuhan. Walau saya di sini, Bapak Ibu sekalian, saudara ada di rumah, mari kita nikmati hadirat Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Siapkan hati kita untuk ketemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang padamu Tuhan, dan penuh kerendahan hati kami Bapa. Kami ingin menikmati Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau lebih dulu mengasihi kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami siap datang kepadamu, beribadah kepadamu ya Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan.
kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Katakan ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan sungguh-sungguh katakan, ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Di ibadah kami Tuhan, Engkau hadir Tuhan. Memulihkan kami Bapa. Engkau baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap memuji Engkau, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Menari buat Tuhan, menyembah Tuhan melalui tarian kami, pujian kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang siap memuji Tuhan, menari buat Tuhan, katakan amin. Katakan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari semua yang punya di rumah, dimanapun kalian berada, kita menari buat Tuhan. Hari ini yang hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan hari ini
bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, saling bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Tangan yang meriah buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar sukacita itu nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami terus menikmati Engkau. Mari saudara, Bapak Ibu sekalian, tetap dalam hadirat Tuhan. Tanda-tanda sudah nyata dalam dunia ini bahwa hujan akhir telah tiba. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Generasi kita sekarang yang akan menanti-nantikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti, ulur
hujan air telah tiba, Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Katakan tanda-tanda tak nyata, hujan air telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa. Nyatakan kemuliaan-Mu, pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pada sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa. Generasi ini pulihkanlah ya Tuhan. Generasi ini pulihkan ya Tuhan. Ini doaku. Tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu generasi ini Tuhan. Diselamatkan, dipulihkan. Gereja kami Tuhan, bangsa kami Tuhan, bahkan bangsa-bangsa lain, suku-suku bangsa Tuhan, Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau memulihkan keadaan Sion, keadaan kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini
Biar kami mendengarkan dalam hati kami dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Memulihkan kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Jadi dalam nama Tuhan Yesus berdoa ucap syukur. Amin. Amin. Shalom, senang menjumpai seluruh jemaat Abalep Cikarang. Saya percaya kita semua sehat dan sejahtera selalu. Sepanjang 2 bulan ini dari Juni dan Juli, Abalep Cikarang membawa sebuah tema yaitu restoration yang diambil dari Yesaya pasal yang ke-58 pada ayat yang ke-11 dan 12. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Wow, luar biasa. Ayat 12, engkau, Abalep Cikarang, akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Saya percaya apa yang kita baca pasti akan digenapi khususnya jemaat Abalep Cikarang. Hari ini kita semua dalam satu proses yaitu dipulihkan dan kita akan melihat new normal nanti akan mulai terjadi dan digenapi di dalamnya. Dari ayat yang sudah kita baca, Lukas 4 ayat 18 sampai 19 sebagai sebuah gambaran bagaimana kita akan memulai kehidupan yang direstorasi dan kemudian membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad tersebut. Mari kita akan bersama-sama belajar di dalamnya. Ya, ayat ini adalah ayat yang sebenarnya dikatakan Roh Tuhan yang mengurapi Yesus. Setiap kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita juga menerima urapan yang sama. Demikian firman Tuhan, saya ingin kita membacanya bersama-sama. Karena ini pasti terjadi buat hidup kita. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari ayat yang kita baca, saya menemukan ada beberapa hal yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Dikatakan Roh Tuhan ada pada Yesus dan dia telah mengurapi Yesus. Dan saya percaya Roh Tuhan yang sama, Roh Yesus juga, dia yang ada dalam diri kita dan dia juga yang sudah mengurapi kita. Engkau adalah umat yang diurapi oleh Tuhan. Roh Tuhan ada dalam hidupmu dan engkau punya roh lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini. Tidak ada lagi kekhawatiran, tidak lagi ketakutan, tidak ada lagi kecemasan, tapi rohmu akan mengalahkan segala sesuatu dan roh itu begitu luar biasa bermanifestasi keluar dalam hidupmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai umat yang mengenal Allahnya pasti kuat dan bertindak, adalah umat yang mengalami Roh Tuhan mengurapi hidup dia dan bekerja secara aktif dalam kehidupannya. You are God's anointed people. Engkau adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Nah, urapan apa yang menyertai kita? Saya menyampaikan pesan ini karena saya percaya ada 4 urapan yang akan menyertai kita. Sepanjang kita di rumah, sepanjang kita nanti juga sebentar akan beraktivitas, kalau sekiranya ke depan kita sudah akan memulai new normal, maka saya yakin ini yang Tuhan akan lakukan dan dia akan kerjakan di tengah-tengah kita. Karena firman Tuhan berkata di sini, dia akan mengurapi kita untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Wow! Kalau kita bicara secara literal atau secara hurufiah, itu berarti terkesan kepada orang miskin. Memang benar. Di dalam bahasa aslinya, kata orang miskin di sini adalah lack in anything. Kekurangan dalam segala sesuatu. Berarti kesimpulannya ini bukan hanya bicara miskin secara materi, tapi ini juga bicara miskin secara rohani. Firman Tuhan berkata kepada kita, Roh Tuhan akan mengurapi kita, menyampaikan. Ada kata messenger, engkau jadi messenger, menyampaikan good news. Di tengah-tengah dari banyaknya bad news,
atau corona news. Kita memiliki yang disebut good news, berita yang baik, kabar yang baik, bahwa memang Tuhan akan mengurapi kita untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada semua orang yang ada di keluarga kita, di dalam komunitas, bahkan dengan orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Saya mendapatkan satu pesan yang sangat kuat, bahwa seluruh dunia, bahkan semua bangsa, semua orang hari ini punya kerinduan yang kalau dia bersungguh-sungguh hati, mereka rindu mencari Tuhan. Kita akan mengalami tuaian orang-orang yang haus mencari Tuhan. Komsel-komsel, setiap kita di kantor, di kampus, di sekolah, bahkan di keluarga, saya merasakan roh Tuhan begitu kuat mengatakan bahwa kita akan mengalami tuaian yang besar sesudah era COVID ini. Komsel-komsel akan bermultiplikasi, bertambah jiwa-jiwa. Gereja akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang haus mencari Tuhan. Ada spiritual hunger. Ada kehausan dari orang-orang mencari Tuhan dengan hidup mereka. Saudara, kita perlu berdoa supaya Tuhan mengirimkan orang-orang yang haus mencari Tuhan. Kita akan mengalami multiplikasi, jumlah pertumbuhan yang signifikan sekali sesudah dari COVID ini lewat orang-orang yang mencari Tuhan. Dari orang yang lack in anything, mereka akan mengalami full in everything. Mereka akan mengalami kepenuhan dalam kerohanian mereka, kepenuhan di dalam materi mereka juga tentunya. Karena hari ini dikatakan Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Saya rindu mengajak kita, mari kita gali firman Tuhan lebih dalam, berdoa lebih sungguh, bangun mesbah keluarga bersama. Mari komunitas buat yang single, mari kita bangun komunitas kita. Mari hari ini kita bangun ibadah yang sungguh-sungguh, ibadah pribadi kita. Karena kenapa? Karena firman Tuhan bilang, kalau goncangan datang, kita juga mengalami goncangan, tapi kita tidak tergoncang karena kita berada di dalam ibadah yang hormat dan takut akan Tuhan. Saya rindu, mari kita bangun manusia rohani. Lewat kehidupan kita, rohani kita juga akan memberikan dampak. Ada banyak orang yang akan mencari dan haus dalam kerohanian kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah dari ayat ini. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan ada tambahan lagi di bawahnya yang tertindas juga. Jadi dua kata baik tertawan dan tertindas, saudara temukan juga dalam Strong Dictionary, kata yang sama yaitu broken heart, break in peace, yaitu orang-orang yang hancur remuk, terpecah-pecah dalam bentuk kepingan-kepingan, terbelah-belah. Saudara, apa maksudnya? Yang kedua, justru sepanjang kita mengalami COVID dan sesudah COVID, maka kita akan mengalami terobosan yang luar biasa dalam hubungan kita. Karena ini bicara hati kita. Firman Tuhan berkata, di akhir zaman kasih akan menjadi dingin, menjadi tawar. Kita sudah mengalami berbagai konflik, gesekan, dan lain sebagainya. Tapi hari ini saya selalu percaya, terobosan dalam hubungan keluargamu. Hati yang rusak, hati yang remuk, yang terluka, hati yang mengalami kekecewaan akan dipulihkan kembali. Terjadi recovery in relationship. Akan terjadi hubungan yang dipulihkan oleh Tuhan. Gimana dunia bisa melihat kita adalah gereja Tuhan? Firman Tuhan berkata, dunia mengenal engkau adalah murid-muridku jikalau engkau saling mengasihi. Jadi selain kita mengalami terobosan spiritual, kabar baik yang kita bagikan, orang haus dalam kerohanian. Tapi yang kedua, sesudah COVID, bahkan sepanjang COVID ini, kita akan melihat ada hubungan yang terbangun. Saya memperhatikan justru melalui online cell group, malah orang lebih rindu untuk kumpul, untuk mau ngobrol, ya, untuk melihat wajah demi wajah. Walaupun kita secara fisik nggak bisa ketemu, karena pada dasarnya Tuhan menciptakan kita adalah makhluk sosial. Pribadi yang perlu ketemu dengan banyak orang, berinteraksi dengan banyak orang. Tapi hari ini kita tidak bisa lakukan itu. Kita nggak bisa menjabat tangan, kita nggak bisa melakukan yang sifatnya sentuhan. Tapi melalui teknologi, kita tetap menjadikan hubungan, kasih yang nyata di tengah-tengah kita. Saya sungguh bisa merasa di waktu saya mengunjungi beberapa cell group, kerinduan, kehausan, keinginan, dan rasanya ada kekeluargaan yang dahsyat sekali. Yang dimaksud dengan terobosan dalam hubungan, relationship, juga akan kita lihat keluarga-keluarga. Karena kita semua ada di rumah dengan keluarga kita. Tuhan mau memulihkan keluarga-keluarga. Buat saudara yang mendengar apa yang saya sampaikan, kita akan melihat
pemulihan keluarga terjadi, pemulihan hubungan terjadi, pemulihan di dalam satu dengan yang lain akan terjadi. Ya, biar kiranya kita menjadi gereja yang menampakkan ya hubungan kasih satu dengan yang lain, sehingga dunia bisa melihat memang kita gereja Tuhan. Dan yang ketiga, dikatakan dari ayat ini yaitu penglihatan bagi orang-orang buta. Nah, menarik sekali. Kata penglihatan bagi orang-orang buta, di dalam Strong Hebrew dikatakan recovery of sight. Terjadi sebuah pemulihan atau satu perubahan di dalam cara pandang. Kalau kita mau memiliki gereja yang benar-benar tahu dengan apa yang sedang terjadi, menjadi orang Kristen yang sadar dengan apa yang terjadi di dalam lingkungannya dan juga di sekitarnya, yang kita perlu lakukan adalah recovery our sight. Apa yang kita lihat? Kita membutuhkan gereja yang punya clarity. Maksudnya gereja yang bisa melihat dengan jernih, dengan bening, dengan jelas. Saat corona ini membuat keruh. Mungkin kita nggak bisa melihat dengan jelas. Ada samar-samar, ada kekaburan di waktu kita bangun hidup kita di dalam hubungan dengan Tuhan, spiritual yang pertama tadi. Kita menjadi pembawa kabar baik. Yang kedua, kita bangun juga hubungan sesama kita, hubungan dalam keluarga. Maka yang terjadi yang ketiga, kita akan memiliki cara pandang seperti Tuhan melihat. Maka kita bisa memahami semua orang yang di sekitar kita. Kita harus jadi gereja yang seperti gereja mula-mula, disukai oleh banyak orang, dan semakin hari ditambah-tambahkan jiwa di dalam gereja Tuhan. Ini adalah kunci apa? Disukai artinya karena mereka tahu apa yang harus dibagikan, ya apa yang harus disampaikan, jadi kebutuhan dari dunia pada hari ini. Sebab itu saya berdoa, mari saya mau mengajak kita sebagai gereja, kita sadar kita harus punya cara pandang yang berbeda. Dalam artian bukan berubah yang sifatnya yang kita mau, tapi yang Tuhan mau. Kalau nanti kita akan masuk ke dalam era di mana kita sudah bisa beribadah secara fisik, tentunya harus ada pembatasan secara protokol kesehatan. Kita akan menjadi new normal church. Gereja yang hidup di dalam normal yang baru. Berarti cara pandangnya harus baru. Perilakunya juga harus baru. Kita sekarang sudah menyadari salah satu contoh. Ternyata berpuluh-puluh tahun di Abalov kita mengajarkan, gereja adalah diri kita. Gereja bukan datang ke rumah. Gereja sudah ada di rumah. Dan gereja adalah kita sendiri. Hari ini kita menyadari, ternyata kita juga bisa beribadah di rumah kita. Ternyata ibadah tidak harus selalu di dalam sebuah gedung. Tentunya ada gedung gereja sangat baik untuk bisa membawa kita sebagai persekutuan orang-orang percaya. Gereja-gereja bisa menjadi satu. Tapi hari ini kita menyadari lewat kejadian COVID-19 melihat ada satu pesan yang unik sekali, yaitu kita semua benar-benar berada di rumah dan kita bisa beribadah bersama dengan Tuhan. Dan bukan hanya itu, ada cara pandang dan cara kerja yang berbeda lagi. Kita mulai mengerti sekarang, bahkan berbisnis sekalipun. Sekarang kita mulai melihat online mulai terjadi. Semua orang sudah tahu bahwa ternyata ada perubahan dalam platform, dalam berbisnis, dalam bekerja. Orang menghindari untuk terlalu banyaknya pertemuan secara dalam ruangan. Tentunya kita perlu lakukan dalam bentuk online. Atau bentuknya yang sifatnya kita bisa bertemu tapi lewat fasilitasi digital. Dan yang menarik lagi adalah ternyata ada banyak hal-hal yang baru bisa terjadi sepanjang kita mengalami COVID-19 ini. Yaitu tiba-tiba muncul orang-orang yang punya keahlian. Di cell group ada pria-pria tiba-tiba bisa jadi chef. Wow, ternyata keahlian yang terpendam sudah begitu lama tapi ternyata bisa terjadi juga. Termasuk gereja, kita akan punya cara pandang, cara kerja, cara hidup yang berbeda. Nah, coba pikirkan, hidup kita manusia yang lama atau manusia yang baru? Bagaimana kita menanggapi situasi hari ini? Bagaimana kita bekerja? Bagaimana kita memanfaatkan waktu? Saudara, saya percaya kita harus menjadi gereja, harus menjadi pribadi. Bisa melihat ada hal yang berubah, ada hal yang baru, tapi kita tetap tidak kehilangan esensi yang sesungguhnya, substansi yang sesungguhnya. Tapi kita bisa mendeliver dengan cara yang berbeda. Sebab itu, bahwa gedung gereja juga kita jaga, bersihkan dengan konsisten. Ini bagian supaya nanti satu hari waktu kita beribadah, kita semua juga memiliki gedung yang memang sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Kita harus siap menampung jiwa-jiwa. Di dalamnya kita juga harus ada banyak sekali yang dirubah. Cell group coba kita rubah. Saya sudah terpikir kalau dalam meeting nanti, meeting kepemimpinan, mungkin kalau ada yang halangan karena
berada di luar kota, lain sebagainya. Ternyata mereka juga bisa join dengan kita di dalam online meeting. Tuhan akan mengurapi kita sebagai gereja Tuhan supaya memiliki roh hikmat dan wahyu, supaya kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan ke depan. Dan yang terakhir, yang menarik sekali, justru ini yang paling penting. Karena firman Tuhan berkata, kita akan diurapi untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang sudah datang, telah datang. Ya, tahun rahmat Tuhan di sini adalah the year of God's favor. Di dalam Strong Hebrew kita bisa menemukan bahwa ini adalah Tuhan memberikan perkenanannya, favornya, rahmatnya buat kita, anugerahnya, kasih karunia-Nya, supaya kita semua tahu bahwa kita sesudah dari COVID, kita akan melihat the year of favor. Ada kasih karunia Tuhan untuk seluruh kita sebagai umat yang mengenal Allah. Kita akan menjadi pribadi yang kuat dan bertindak karena Tuhan berkenan dengan apa yang kita lakukan. Apa yang kita perlu lakukan secara spesifik? Nah, ini yang ditaruh di hati saya. Saya ingin membacakan dalam Yesaya pasal yang ke-61, ya, karena Lukas pasal 4 tadi mengutip dari kitab Yesaya, seorang nabi yang sudah menubuat ribuan tahun yang lalu. Karena dikatakan dari ayat ini, Yesaya 61, saya bacakan kepada saudara semua, Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, kepada orang-orang yang terkurung, pelepasan dari penjara, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Wow, ini ayat yang sama yang diberikan buat kita semua dari Lukas 4, tapi saya mengutip kembali supaya kita ingat dengan pesan ini. Nah, orang-orang yang diurapi ini adalah orang-orang yang menurut Yesaya. Dari ayat 4 kita bisa membaca, mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi, dan memperbaharui kota-kota yang runtuh. Ini pesan yang diberikan buat kita semua. Kita akan menjadi orang yang mendirikan kembali, membangun kembali, rebuild. Di tengah-tengah suasana COVID yang sedang porak-poranda ini. Tapi kita akan menjadi gereja Tuhan yang akan membangun, build kembali. Saudara, dan ayat yang ke-9, karena firman Tuhan berkata demikian, keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak-anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang akan melihat engkau dan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Sekaranglah kesempatannya. Kita akan bisa melihat keturunan kita, generasi demi generasi. Kita percaya dengan prinsip intergenerational church. Kita percaya bahwa orang tua, teruna, orang muda, dan anak-anak. Kita akan menjadi satu generasi akan membangun gereja ini, membangun kota kita, bahkan juga kita akan melakukan pelayanan yang memberikan dampak untuk bangsa kita. Kuncinya apa? Izinkan Roh Tuhan mengurapi kita dengan 4 hal yang saya sampaikan tadi. Sesudah kita membaca Yesaya 61, kita tidak boleh melupakan, karena ini satu rangkaian bahwa ada Yesaya 60. Jadi ini merupakan satu kesatuan. Ada 5 ayat di awal yang saya mau kita baca bersama-sama, dan ganti kalimatmu dengan namamu sendiri. Saya berikan contoh. Kemuliaan Sion yang akan datang dalam Yesaya 60 ayat pertama, bangkitlah menjadi teranglah sebab terang Seno datang. Ya, sebut namamu, jangan nama saya. Apa yang kita deklarasikan pasti terjadi dalam hidup kita. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang Seno datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atas Seno. Sebab sesungguhnya kegelapan menutup bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atas Seno, dan kemuliaannya menjadi nyata atas Seno. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terang Seno, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi Seno. Angkatlah muka Seno, dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepada Seno. Anak-anakmu laki-laki dan datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Jadi anak-anak yang Tuhan berikan buat kita akan terjadi. Pada waktu itu Seno akan heran melihat dan berseri-seri. Seno akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepada Seno, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada Seno. 5 ayat ini menjadi sebuah gambaran gereja Tuhan. Semua saudara yang mendengarkan firman ini, ingat baik-baik, engkau adalah terang dan cahaya yang ada di tengah-tengah bangsa kita, di tengah-tengah lingkunganmu. Saya berdoa agar kita akan menjadi cahaya, menjadi terang. Kita nggak perlu takut, justru di mana ada terang dan cahaya, semua kegelapan akan menyingkir. Semua ketakutan, semua kecemasan, semua kekhawatiran tidak akan terjadi. Dan saya ingin membacakan ayat yang ke-7, karena dikatakan demikian.
Ini sangat spesifik buat Indonesia. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Selain ada tuaian jiwa yang besar, di hal pertama yang tadi saya sampaikan, kita akan melihat tuaian Kedar dan Nebayot terjadi sesudah COVID ini. Apakah saudara percaya? Mungkin kita bilang, Tuhan, apa mungkin? Kita tidak pernah mendapati, dan kita harus bersyukur karena kita sebagai gereja berada di tengah-tengah sebuah bangsa yang terbesar populasinya dalam Kedar dan Nebayot. Firman Tuhan bilang mereka akan berhimpun di dalamnya. Semuanya dipersembahkan di atas mezbah Tuhan sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menyemarakan rumah keagungannya. Dan siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati di pintu kandangnya? Nah, ini pesan yang spesifik yang kedua. Selain Kedar dan Nebayot. Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Nubuatan Nabi Yesaya memang ada konteks ya pada masa itu, dan kemudian ada sebagian yang sudah digenapi, tapi ada yang sebagian lagi nanti akan digenapi waktu Mesias datang, Yesus Kristus datang kedua kali. Tapi yang menariknya adalah ini juga berlaku buat kehidupan kita, ada pulau-pulau yang jauh. Kita percaya sekali bangsa, negara yang memiliki kepulauan yang terbanyak, salah satu terbanyak di dunia adalah Indonesia. 17.000 pulau. Yesuslah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh ini. Saya merasa roh saya seperti ada satu dorongan. Tuhan, ini akan terjadi tuaian besar buat Indonesia. Karena bangsa kita memenuhi syarat di dalamnya. Bahkan dikatakan emas dan perak akan dibawa ke dalamnya. Firman Tuhan berkata pintu-pintu akan terbuka. Ya, bangsa-bangsa akan datang ke dalamnya. Inilah sebuah pesan yang diberikan buat saudara dan saya. Saya rindu mengajak kita berdoa bersama-sama. Untuk kita bisa melihat pesan profetik ini terjadi untuk bangsa Indonesia. Kedar Nebayot masuk rumah Tuhan. Dan harta bangsa-bangsa dari seberang lautan juga akan masuk ke dalam rumah Tuhan. Kita berdoa di dalamnya supaya kita bisa melihat roh Tuhan mengurapi kita. Dan kita akan melihat tahun rahmat Tuhan terjadi untuk hidup kita dan bangsa kita. Di akhir dari firman Tuhan hari ini, I am anointed, you are anointed, we are God's anointed people. Amen. Kami
mari kita berdoa dan kita sungguh bersyukur di hadapan Tuhan. Kita percaya biar kiranya kasih karunia dan pengurapan dari Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita menjadi pribadi yang sungguh membawa kabar baik kepada orang-orang yang lack in anything, yang mengalami kemiskinan baik secara rohani, jiwani dan jasmani. Kita juga berdoa biar kiranya Tuhan memakai kita untuk merawat orang-orang yang remuk hatinya, orang-orang yang mengalami broken heart. Dan hari ini kita juga percaya biar kiranya kita menjadi orang-orang yang akan melihat dengan mindset yang baru, cara pandang yang baru, dan kita membawa orang lain untuk mengalami hal yang baru dalam hidup mereka. Dan hari ini kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu tahun rahmat Tuhan, the year of God's favor, akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Saya ingin mengajak kita semua yang ada di tempat kita, di komunitas, di rumah kita masing-masing. Mari kita mengangkat tangan kita, menerima berkat dan menerima doa di dalam hidup kita pada hari ini. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, biar kiranya kami akan melihat segala sesuatu yang kami sudah dengar akan terjadi dan digenapi dan dilakukan dalam hidup kami. Sebab itu saudara-saudara yang terkasih, hari ini terimalah kasih karunia dari Bapa di surga, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya, kita katakan amin. Kita sudah mendengarkan arahan firman Tuhan pada hari ini. Ada beberapa hal yang kita perlu lakukan. Yang pertama, sadari sepenuhnya bahwa Tuhan sudah mengurapi kita. Yang kedua, pulihkan hubungan dengan orang lain dan melayani pribadi yang perlu dipulihkan. Dan yang ketiga, beritakan kabar baik, Injil, kepada minimal satu orang yang belum percaya. Tuhan Yesus memberkati.